Ya Tuhan, tolong daku, lepaskan dari hatiku segala yang ku cinta. Ya Tuhan, tolong daku, hancurkan semua berhala dalam hatiku, sampai ku persembahkan diri di mezbamu. Tiada sesal tak berbalik, sampai ku di mezbamu mendapat perintahmu. Tiada sesalku di sini. Ku di sini, putus aku, ku di sini. Putus aku, ku di sini. Ya Tuhan, tolong aku, lepaskan dari hatiku segala yang ku cinta. Ya Tuhan, tolong aku, hancurkan semua berhala dalam hatiku, sampai ku persembahkan diri di mezbamu. Tiada sesal tak berbalik, sampai ku di mezbamu mendapat perintahmu. Tiada sesal ku di sini. Ku di sini, putus aku, ku di sini. Putus aku, ku di sini. Bagi dunia yang gelap, aku di sini. Bagi hati yang tidak pernah dihibur, ku di sini. Putus aku, ku di sini. Putus aku, ku di sini. Ini aku Tuhan, aku di sini. Putuslah aku, kemanapun Engkau mau aku pergi, kemanapun aku harus berada. Putus aku Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu.
Terima kasih Tuhan, oleh kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya, memelihara, menyertai, melindungi setiap kami ya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, dalam ibadah live saat ini Tuhan, kiranya kuat kuasa Roh-Mu Tuhan, memimpin menyertai kami, di dalam ibadah live kami saat ini Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan saat ini boleh menjadi berkat buat setiap saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, akan memulihkan setiap kami yang lemah, akan menyembuhkan setiap kami yang sakit, akan menghibur setiap kami yang susah Tuhan, akan melepaskan setiap kami yang terikat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdaulatlah atas setiap kami, umat-umat-Mu yang saat ini dalam ibadah live. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh kasih dan anugerah-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Salam. Salam. Sungguh waktu yang indah dapat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Kiranya berkat anugerah Tuhan selalu tercurah atas hidup Bapak, Ibu, Saudara semua. Tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, biarlah kita saling merindukan. Karena kita ini adalah saudara. Dan kita semua adalah milik Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan di bumi ini. Karena suatu kali kelak kita akan tinggalkan ketika semua tugas sudah usai. Bapak, Ibu, Saudara, baik yang di rumah dan juga yang ada di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang Bapak Ibu butuhkan? Jikalau Bapak Ibu menghadap hadirat Tuhan, jikalau Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan, hadiratnya, jamahannya, sentuhannya akan membuat kita lupa akan segala kesusahan, kesedihan, masalah, persoalan hidup kita. Bahkan semua kebutuhan kita. Karena kita percaya Tuhan pasti melengkapinya. Kita akan pujikan lagu ini. Tiada yang lebih kubutuhkan. Selain Tuhan tidak ada yang lebih kita butuhkan. Sebab hanya Dia yang sanggup memuaskan dahaga jiwa kita. Mari kita akan pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Putra tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak
setia sampai sempurna. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara, sudahkah hidupmu ditemukan di hadapan Tuhan karena engkau melakukan kehendak Bapa dan menemukan dirimu di dalam pekerjaannya, yang diembankan di atas pundakmu? Apakah engkau selesaikan sampai akhirnya? Mari seperti Tuhan Yesus Kristus sebagai anak tunggalnya yang taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, mengemban tugas agung dari Sang Bapa untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, untuk mencari mereka yang terhilang. Apakah Bapak Ibu juga mau pergi? Percayalah, Tuhan akan melengkapimu dengan sempurna ketika engkau bertekad dan mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Haleluya. Dan kita akan pujikan lagu ini kembali dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Sekali lagi katakan, haleluya. Tiada yang lebih kurindukan, amin, amin. Tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu,
setia sampai sempurna. Katakan, mereka mengerti kehendak-Mu Bapa. Kau lakukan segenap jiwa, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhir. Haleluya. Mereka mengerti kehendak-Mu Bapa. Kau lakukan segenap jiwa, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai satu kali lagi dengan sepenuh hati. Diriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Kau lakukan segenap jiwa, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhir. Temukan tempatku, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sempurna. Sekali lagi, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya, selesaikan sampai akhirnya. Sembah Dia, haleluya. Ini hidupku, pakailah aku Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan panggilan-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang berdaulat, Allah sang pemilik hidup kami. Kami persembahkan hidup kami di mezbah-Mu, sebagai duta-duta-Mu, sebagai pembawa kabar baik. Oh ya Ralamu, Kinara Masih, Kira Masih. Aku bersyukur, siapakah aku ini yang Kau pilih, yang Kau kuduskan untuk pergi dan menghasilkan buah-buah, yaitu jiwa-jiwa yang belum percaya, mereka yang masih ada dalam kegelapan. Ini aku, putuslah aku. Sungguh Tuhan,
Ini aku, utuslah aku. Dan aku mau pergi kemanapun kau membawa kami. Mungkin ke tempat-tempat yang belum pernah kami tahu. Kami ini adalah hamba-hamba-Mu. Kami rela dan kami siap. Walaupun itu tidak mudah. Karena kami percaya Engkau memberikan kami penolong. Engkau memberi kami kemampuan untuk melakukannya. Bukan dari diri kami sendiri, tapi oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari urapi setiap kami, Bapak, Ibu, Saudara, rekan sahabat, dan semua hamba-hamba Tuhan yang mengikuti tayangan live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Terima kasih Bapak, dan kami semua, hamba-Mu secara khusus. Terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, biarlah saat ini melalui ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, kita kembali akan dibangkitkan, digairahkan kembali semangat Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara, percayakah bahwa kita ini adalah hamba-hambanya, milik ketebusannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, siap atau tidak siap, percaya atau Bapak, Ibu tidak percaya, Bapak, Ibu yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Bapak, Ibu adalah seorang utusan. Baik Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua, kita adalah duta-duta Kristus yang diutus oleh Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Selama kita masih hidup dan selama waktu dan kesempatan masih kita miliki. Karena itu jangan sia-siakan. Dan saat ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara merenungkan topik kebenaran firman Tuhan tentang pembawa kabar baik. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara bahwa diri Bapak, Ibu, Saudara, saya dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita tidak disetting atau dikondisikan hanya sekedar duduk dan menikmati kebaikannya, menerima berkat-berkatnya, pertolongannya, dan semua kebaikan-kebaikan Allah Bapa. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, perlu Bapak, Ibu, Saudara pahami bahwa kita diselamatkan juga itu berarti Bapak, Ibu juga seorang utusan, seorang duta dari kerajaan sorga selama kita masih hidup di bumi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, mari kita renungkan, apakah benar aku seorang utusan? Apakah benar aku seorang pembawa kabar baik? Ayat firman Tuhan yang mengatakannya demikian. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, kamu adalah saksiku. Jadi setiap kita semua, besar, kecil, tua, muda, kita ini adalah saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup.
Kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-10. Kita akan baca ayat 13 sampai yang ke-15. Dipersilahkan. Roma pasal 10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Ini bukan hanya untuk para penginjil atau hamba-hamba Tuhan atau para misionaris, tapi ini untuk semua anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu senang kalau Bapak Ibu tinggal di zona nyaman. Jangan Bapak Ibu senang kalau hidup Bapak Ibu menerima kebaikan Tuhan. Apa artinya? Yang Tuhan inginkan adalah hidup Bapak Ibu itu berbuah. Caranya untuk berbuah adalah hidup sebagai utusan, hidup sebagai pembawa kabar baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagi dunia yang gelap ini. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan ayat-ayat firman Tuhan tadi mengatakan secara luar biasa, secara runtut, secara berurut. Bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mereka dapat mendengar kebenaran firman Tuhan, kabar baik itu, kalau tidak ada yang memberitakan? Dan siapa yang memberitakannya? Tanyakan kepada hati Bapak Ibu Saudara semua. Dan jawabannya pasti Bapak Ibu Saudara semua. Ini bukan untuk orang-orang khusus, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tugas ini diembankan oleh Bapa kepada kita semua. Bagaimana mereka dapat memberitakan kalau mereka tidak diutus? Bapak Ibu yang terhisap, atau Bapak Ibu sebagai anggota dari jemaat lokal, seorang hamba Tuhan punya kewajiban untuk mendidik, mengajar kebenaran firman Tuhan dan mendewasakan jemaatnya. Untuk apa? Suatu kali untuk dapat hadiah? Apa hanya untuk duduk dan menikmati kebaikan Tuhan? Aktif di dalam gereja lokal, melakukan ini dan itu? Tidak, Bapak Ibu. Tugas seorang gembala atau hamba Tuhan adalah mengutus jemaatnya yang dewasa dan yang siap untuk pergi. Seperti amanat Tuhan Yesus Kristus, amanat agungnya, yang berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dunia ini adalah tempat di mana Bapak Ibu Saudara dapat pergi. Karena nanti kalau di surga, Bapak Ibu tidak lagi perlu untuk pergi. Karena tugas itu sudah finish, sudah selesai. Tapi selama Bapak Ibu di dunia ini,
Dunialah medan pelayanan. Dunialah tempat kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya. Dunia inilah yang Allah perkarakan sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke bumi ini. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa kegelapan. Sudah jatuh di dalam dosa. Dan tidak ada jalan lain selain Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal. Dan setelah Tuhan Yesus selesai di bumi ini, Dia kembali ke surga. Dia memberikan mandat juga kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan itu ditujukan kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan, tidak ada Bapak Ibu untuk berdalih. Oh, aku ini bodoh, aku tidak berpendidikan. Aku bukan sekolah teologi. Aku bukan orang kaya, aku bukan memiliki uang banyak yang bisa pergi kemana-mana. Bapak Ibu Saudara, ingatkah ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya? Tuhan Yesus berkata tidak boleh membawa 2 pakaian. Tidak boleh membawa pundi-pundi. Karena Tuhan Yesus menyertai kepada setiap orang yang Bapak Ibu Saudara harus temui. Di sanalah Bapak Ibu akan dipelihara oleh Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya, seorang prajurit tidak memusingkan kehidupannya, keluarganya yang ditinggalkan untuk bertugas berjuang demi bangsa dan negaranya. Karena bangsa dan negaranya pasti akan memenuhi semua kebutuhannya, tanggung jawabnya untuk memelihara keluarga yang ditinggalkannya, istri dan anak-anaknya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memanggil kita sebagai seorang utusan, sebagai pemberita, pembawa kabar baik, Tuhan pasti sudah menyediakan segala sesuatunya sebagai bukti pemeliharaannya, sebagai tanda kelengkapan, sehingga kita tidak perlu lagi memusingkan keluarga yang kita tinggalkan. Apakah Bapak Ibu mau menjadi utusan pembawa kabar baik yang seperti ini? Ini luar biasa, ini kehormatan. Karena tidak semua orang mau meresponinya, mau melakukannya, bahkan bertindak. Dan jikalau Bapak Ibu Saudara ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu mau bertindak, Pak Yafet, apakah aku harus pergi jauh ke ujung bumi? Bapak Ibu tidak harus. Bapak Ibu bisa pergi kepada keluarga Bapak Ibu yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara bisa pergi ke tetangga, ke lingkungan Bapak Ibu Saudara yang belum percaya. Bapak Ibu bisa pergi ke masyarakat, ke daerah Bapak Ibu, kepada orang-orang yang belum percaya. Bahkan Bapak Ibu bisa pergi jauh, keluar pulau, keluar negeri. Kemana Tuhan mengutus kita? Ke sana Tuhan sudah mempersiapkan kelengkapan. Dan percayalah Bapak Ibu, sebelum tugas ini diberikan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempersiapkan lebih dahulu pribadi Bapak Ibu Saudara. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 6. Kita akan baca ayat 7 dan 8. Dipersilahkan. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?
Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri yang meminta, yang memanggil Bapak Ibu Saudara, baik para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, misionaris, Bapak Ibu Saudara semua, apapun profesi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu punya latar belakang apapun, ini adalah tugas setiap kita. Ketika Nabi Yesaya datang ke rumah Tuhan dan dia mendapatkan penglihatan dari Yang Maha Kudus dan para serafim yang melayani. Nabi Yesaya merasa dia tidak layak, dia berkata, celaka aku. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, yang hidupnya jauh dari kebenaran. Tapi Yang Maha Kudus meminta, menugaskan serafim, dan serafim mengambil bara di atas mezbah persembahan, lalu dengan sapit menyentuhkan bara itu kepada bibir Yesaya dan berkata, aku menyentuh bibirmu dan sekarang engkau menjadi kudus. Bapak Ibu Saudara, siapa kita ini yang diberikan tugas mulia, yang dikuduskan oleh Tuhan untuk tugas yang khusus, tugas yang mulia, tugas yang tidak semua orang dapatkan. Tapi Bapak Ibu, ketika memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, walaupun Bapak Ibu tinggal di tengah-tengah masyarakat di suatu bangsa yang najis bibir, yang hidupnya berdosa kepada Tuhan, tapi Tuhan dengan kerelaannya menguduskan hidup Bapak Ibu Saudara, menyentuh mulut Bapak Ibu, artinya perkataan Bapak Ibu, bibir lidah Bapak Ibu tidak lagi dipakai untuk kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang merusak atau menghancurkan hidup orang lain, memfitnah, menuduh, bahkan membunuh karakter sesama kita. Tapi mulut, bibir, kata-kata kita diurapi, dikuduskan untuk apa? Menyampaikan kabar baik, yaitu Injil kebenaran, Injil kerajaan, kabar sukacita. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah dikuduskan, baru Tuhan meminta, memanggil kita. Siapakah yang mau kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan tugas pemberitaan Injil, membawa kabar baik, kabar sukacita kepada dunia ini, kepada orang-orang yang kita jumpai di lingkungan kita, di sekitar kita, di keluarga kita, itu kita mengemban amanat agung dari Sang Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kepergian kita bukan oleh karena keinginan kita, kemauan kita, bukan hanya sekedar utusan dari gereja di mana Bapak Ibu berjemaat, atau Bapak Ibu ada di dalam satu organisasi misi. Tapi sesungguhnya panggilan itu, kepergian Bapak Ibu semata-mata karena Tuhan. Dan selayaknya Bapak Ibu berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku.
Sebagai pembawa kabar baik, Bapak Ibu, yang pertama harus melakukannya dengan kerelaan hati. Tanpa paksaan. Tanpa harus didorong lagi. Ketika Bapak Ibu sudah mengecap kebaikan Tuhan, keselamatan yang datangnya dari Tuhan, yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus secara utuh dan sempurna, saya percaya pasti hati Bapak Ibu dipenuhi dengan gairahnya, dengan kerinduannya untuk apa? Memberitakan kabar baik ini juga kepada orang lain. Selain Bapak Ibu memiliki kerelaan, yang kedua Bapak Ibu harus diutus. Siapa yang berhak mengutusnya? Gereja tempat Bapak Ibu berjemaat. Gembala sidang yang memiliki tanggung jawab untuk mendewasakan dan mengutus juga orang-orang yang memiliki hati kasih, hati misi untuk menyelamatkan dunia ini dan juga orang-orang yang belum percaya. Dan kelengkapan ini diberikan kepada setiap kita kalau kita mau. Dan seorang pembawa kabar baik tidak dibiarkan sendirian oleh Tuhan. Ketika kita sudah rela dan ketika kita siap diutus, Tuhan memberi kelengkapannya. Janji firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan ragukan lagi. Jangan mundur lagi. Pak Yafet, bagaimana saya bisa pergi karena kondisi saat ini pandemi COVID-19. Orang tidak bisa pergi dengan leluasa. Karena kalau kita pergi harus kita membawa surat keterangan bebas dari COVID-19. Itu ada biayanya. Dan juga transportasinya mahal. Apalagi masih ada pembatasan kegiatan di masyarakat. Dan kita tidak bebas memasuki daerah satu ke daerah yang lain. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita tidak bisa pergi jauh, tapi kita bisa pergi kepada orang-orang yang kita jumpai sehari-hari, yang ada di dekat kita, yang ada di sekitar kita, yang ada di tetangga kita, yang ada di lingkungan kita, yang ada di daerah kita, yang ada di kota kita. Kalau kita tidak bisa pergi juga, kita bisa pergi dengan doa-doa kita. Kita bisa pergi dengan pemberian kasih kita. Kita juga bisa pergi dengan suara kita melalui program, baik di Facebook, di YouTube, Instagram, dan media sosial yang lain. Di dalam kemajuan teknologi, apa saja bisa menjadi sarana untuk memberitakan kabar baik. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak pergi. Hanya orang malas saja yang memiliki 1001 alasan. Tapi ketika Bapak Ibu memiliki cinta akan Tuhan dan ingin selalu menyukakan hatinya, kerelaan itu tidak bisa dibendung. Gairah itu tidak bisa dibendung. Karena Bapak Ibu terus memiliki kerinduan untuk pergi. Contoh Bapak Ibu, kami ini para penyandang tunanetra dan disabilitas yang lain. Kami terbatas, kami tidak bisa pergi jauh dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Tapi kami mau pergi dengan suara kami melalui program ibadah live baik di Facebook dan juga di YouTube. Kami juga mau pergi dengan doa-doa kami.
Kami juga mau pergi dengan teman-teman kami. Kami mau membagi hidup kami, kasih kami, apa yang kami miliki, walaupun itu sederhana. Kami tahu ketika kami melakukannya, kami sedang memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Kami sedang memberitakan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang kami jumpai. Jadi Bapak Ibu, tidak perlu dana yang besar, tidak perlu tenaga yang besar. Tapi dengan apa yang ada dari diri Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa menjadi utusan pembawa kabar baik di tengah-tengah dunia ini kepada orang-orang yang belum percaya, yang belum diselamatkan. Apakah Bapak Ibu Saudara mau? Mari kita memiliki filosofi seperti Rasul Paulus. Kita akan baca di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Terima kasih. Namun aku hidup bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi inilah hidup di dalam Anak Allah yang telah memanggil, yang telah mengutus, yang telah menyelamatkan, yang telah memberikan amanat agungnya bagi kita semua. Seorang pembawa kabar baik, hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi sang majikan, sang tuan yang memiliki seluruh dunia dan isinya ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah majikan agung kita. Apakah Bapak Ibu mau mengemban amanat agung dari sang majikan agung kita? Sebagai seorang utusan, sebagai seorang pembawa kabar baik. Saya percaya, jikalau Bapak Ibu Saudara memiliki kasih Yesus dan kasih kepada jiwa-jiwa, pasti hati Bapak Ibu akan bergelora, membara untuk melakukannya. Kecuali Bapak Ibu hanya sekedar ingin hidup beragama. Percaya Tuhan, diberkati, hidup sehat bahagia, pekerjaannya, rumah tangganya, anak-anaknya berhasil, lalu mati masuk surga. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah men-setting hidup anak-anaknya seperti itu. Karena hidup seperti itu hidup yang monoton. Hidup yang tidak memiliki warna dan dinamika. Tapi jikalau Bapak Ibu mau memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan kekal, itu sudah dimulai di bumi ini. Mari bekerja untuk Tuhan. Libatkan dirimu. Ambil tanggung jawab ini. Dan percayalah, resiko apapun yang akan engkau dapati ketika Bapak Ibu Saudara menjadi utusan dan membawa kabar baik, Tuhan akan memberi kekuatan untuk menyelesaikannya. Dan percayalah dengan janjinya, Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jikalau Bapak Ibu Saudara mau hidup sebagai utusan, sebagai pembawa kabar baik. Dan sekaranglah Tuhan mengutus Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang Bapak Ibu kembali untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Panggilannya adalah panggilan yang suci dan kudus. Dan mari kita serukan ke seluruh alam semesta ini.
Kita akan pujikan lagu ini. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Oh haleluya Yesus. Hirama Shankara Masaka. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. 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 Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah, tuh katakan bumi penuh, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah, tuh sekali lagi, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah sucilah, kuduslah, agung namamu, Yesus, Rajaku, Tuanku, aku hambamu. Ataslah aku, ini aku siapkan diriku. Oh, terima kasih Tuhanku atas panggilan-Mu, Yesusku. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami bangga menjadi umat-Mu, menjadi milik ketebusan-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi kesempatan yang sama walaupun kami ini para penyandang disabilitas. Engkau tidak pernah memandang muka, Engkau tidak pernah membeda-bedakan manusia. Dari latar belakang, dari suku, bangsa, golongan apapun. Engkau menerima kami sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kehormatan, untuk kesempatan.
yang Kau berikan kami. Bahkan Engkau Tuhan memberi perintah dan mengutus kami menjadi pembawa kabar baik, menjadi duta-duta-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk kehormatan-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan, dari keterbatasan fisik kami, tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, Engkau terus Tuhan memanggil kami, mengutus kami untuk memberitakan kabar sukacita melalui tayangan ibadah live, baik melalui Facebook dan YouTube. Terima kasih. Dan di dalam Tuhan, segala kesempatan dimanapun kami berada, kami mau melakukannya bagi Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan setiap kami tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan kru, pakai kami terus. Juga jemaat-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Baik para pengurus, para lansia, difabel, dan gemakasih. Kami serahkan diri kami. Kami mau terus bertumbuh di dalam kebenaran. Kami mau terus didewasakan. Dan kami mau siap menjadi utusan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau terus memberkati gereja-Mu ini. Di dalam kesederhanaan, di dalam keterbatasan fisik dan fasilitas. Kami mau memiliki kekayaan batin, kekayaan rohani. Sehingga orang tidak lagi memandang sebelah mata. Karena di dalam diri kami ada Tuhan yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itu ditemukan oleh setiap orang yang melihat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan Tuhan para mitra bakti, orang-orang yang bekerja sama dengan kami memberkati kehidupan rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, agar mereka juga menjadi berkat dimanapun. Para sponsor, donatur, orang-orang yang memberkati kami, berkati kembali dalam pekerjaan usaha, pelayanan, rumah tangga, anak mantu cucu mereka. Tuhan berkati, terlebih kesehatan, kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi. Di masa tuanya terus Tuhan sertai, berkati kesehatannya, kekuatannya. Biarlah hidupnya terus Tuhan boleh melayani Tuhan di dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak mantu cucunya. Dan juga untuk tempat ini pakai Tuhan bagi kemuliaan-Mu, agar banyak jiwa-jiwa didewasakan, diselamatkan, dan diutus melalui tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk sinode kami JKI, Badan Pengurus Harian. Tuhan memberkati, dan juga Tuhan Ketua Umum, Pastor Adi Sutanto dan Ibu. Berkati masa tua kesehatannya, rumah tangga pelayanannya, pekerjaan, anak mantu cucunya. Pakai terus hidupnya. Baik sebagai Ketua Umum Tuhan, dan juga Rektor di STT Sangkakala, dan juga pengembalaan di Amerika. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa khusus bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon Kau melawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Hujani negeri ini dengan keselamatan, dengan pertobatan, agar bangsa kami diselamatkan, setiap pulau, setiap suku, setiap jiwa. Tuhan menjamah memberkati, sebab Engkau juga mati bagi bangsa kami, menebus segala dosa kesalahan bangsa kami, baik di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Pak Maruf sebagai Presiden dan Wakil, dan juga seluruh menteri yang membantu beliau untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan di segala bidang Tuhan, baik ekonomi, perdagangan, Tuhan, baik sosial, politik, baik Tuhan perhubungan, pekerjaan umum, kelautan, pertanian, pertambangan, Tuhan investasi, Tuhan pertahanan, hukum, dan juga Tuhan hak asasi manusia, pekerjaan, dan semua Tuhan di segala lini bidang kehidupan, agar Indonesia
lepas dari Tuhan COVID ini dan dapat terus menekan bahkan sampai menurunkannya. Dan juga krisis ekonomi Tuhan, Engkau terus pulihkan melalui kerja keras di segala bidang Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati ekonomi Indonesia. Engkau memberkati juga Tuhan vaksinasi yang sudah berjalan di Tuhan semester 1 ini Tuhan. Kami percaya dengan dana yang besar yang disediakan oleh pemerintah kami untuk memvaksin baik Tuhan tenaga Tuhan kesehatan, Tuhan dan juga TNI Polri dan semua pemuka-pemuka dan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Terima kasih juga Tuhan, kami menyerahkan TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara Indonesia dan juga yang terus mengatur keamanan dan juga hukum di masyarakat Tuhan. Berkati mereka Tuhan dari segala ancaman disintegrasi, dari rongrongan kaum radikalisme, para teroris, paham-paham ISIS dan aliran keras. Tuhan, Kau memberkati mereka agar mereka memiliki ketegasan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan melalui ketegasan pemerintah Tuhan, semua ormas-ormas yang tidak berideologikan Pancasila boleh dibubarkan dan dihentikan. Sebab itu tidak membawa kemajuan apa-apa di tengah-tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi roh kesatuan bagi seluruh lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah. Bagi seluruh pemerintahan Tuhan, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Agar mereka dapat bersinergi bekerja bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Dan Tuhan, saat ini kami mengakhiri ibadah live kami. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap apa yang sudah kami dedikasikan bagi pekerjaan Tuhan. Dan biarlah semangat yang kami bawa untuk memotivasi terus saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang mendengarkan tayangan ibadah live dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Terpujilah namamu, kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah mengucap syukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati melalui ibadah ini bersama-sama katakan amin. Haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh amat menyenangkan bisa bersama Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan, dimanapun yang mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan kita akan bertemu kembali di tayangan berikutnya. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salut.